terima kasih Mo Sidik yang juga udah berkenan berbagi dengan tema tetap tertawa. Gimana caranya kita tetap tertawa di situasi yang sebetulnya gimana ya? Di hari-hari seperti ini tuh jangan digigitin tuh kata Ben. Nah, jadi gimana di hari-hari seperti ini boro-boro mau ketawa ya, kita mau nunjukin gigi aja udah takut nih gitu. Jadi Ya, betul, mungkin betul. ya, nah apalagi Mo Sidik nih. Mo Sidik ini kan selalu saya nggak usah kenalin siapa Mo Sidik ya, rasanya semua teman-teman udah tahu. Ya Mo Sidik siapa, stand up komedi yang awal-awalnya sih nggak lucu gitu ya. Lama-lama malah menciptakan banyak sekali orang lucu gitu. Dari awal-awal saya udah nonton tuh, dari mulai dia audisi, mulai Suci berapa sih? Suci awal-awal kan ya? Suci 1 justru gitu ya. Malah jadi bulan-bulanan juri gitu ya, dan apalagi yang materinya pergi ke Ancol. Ancol buat orang adalah surga, buat dia neraka men gitu ya, nggak ada mainan yang muat. Gitu. Nah, jadi hari ini kita mau bahas supaya tetap tertawa seperti apa di suasana yang kita nggak tahu akhirnya sampai di mana, tapi kata orang hati yang gembira adalah obat. Nah, Mo Sidik, apakah masih bisa tetap tertawa di awal-awal Maret dulu? Kita flashback dulu ya, Mo, di awal-awal menghadapi pandemi ini, seperti apa perasaanmu yang biasa tertawa dan punya panggung di mana-mana? Ya, ini sih ketawa tapi ketawanya beda, katanya gitu ketawanya. Sama ngetawain pemerintah ya. Terus jadi sebenarnya tuh yang bikin beratnya tuh adalah kebiasaan-kebiasaan yang udah nggak bisa dilakuin gitu. Terutama kan saya itu September buka Ketawa Comedy Club. Jadi ini adalah saya bikin teater kecil gitu yang setiap malam ada pertunjukan stand up komedi gitu. Itu dari September. Kita ingat 1 September itu adalah malam openingnya, lalu 14 Maret 2020 adalah malam terakhir kita ada pertunjukan di sana. Jadi bayangin aja tuh dari 1 September sampai 14 Maret 2020 ya. Agak hilang ya. Baik tadi. Suaranya Mo Sidik hilang, sempat hilang. Itu aku yang sabotase, biar aku yang muncul. Tapi aku bisa menceritakan sih. Enggak, secara kebatinan aku bisa menceritakan sejak 1 September ada komedi klub, Ketawa Komedi gitu. Mungkin dari situ diulang lagi, Mo. Hilang ya Pak Ray ya tadi ya. Jadi orangnya Oke. Jadi sekarang udah enak suaranya. Oke, udah. Jadi 1 September itu, bayangin aja 1 September sampai dengan tanggal 14 Maret itu kita tiap malam tuh ada komedi. Saya karena jadi hostnya juga hampir tiap malam juga naik. Terus udah gitu, mulai bulan November awal, sampai bulan Maret itu saya sama Raditya Dika bikin tour. Bikin stand up comedy tour. Kita tuh ada 44 shows dalam 4 bulan itu. 44 shows. Dan itu tuh kita ngunjungin 14 kota. Sehari bisa 4 kali naik panggung. Jadi weekend saya manggung di seluruh kota di Indonesia, weekdays malamnya manggung, dan itu kan melakukan apa yang kita suka ya. Maksudnya si Comedy Club ini benar-benar hal yang saya suka banget gitu. Saya cintai banget gitu, seninya, atmosfernya, semuanya gitu. Tiba-tiba stop. Benar-benar stop. Jadi 14 terakhir saya manggung itu benar-benar di 13 malam. Tanggal 14 stop. Meskipun COVID pertama kali ditemukan di Jakarta itu sekitar tanggal 4. Iya, 4 Maret ya. Betul. Jadi 4 Maret itu udah
waduh ini kan dekat nih tempatnya nih gitu, di Amigos kan, Jakarta Selatan tuh, dekat di Kemang gitu, deket banget sama comedy club kita. Duh gimana ya, tapi kita tetap jalan. Sampai ditelepon tuh sama dinas pariwisata, diancam kita gitu, Mas ini harus tutup, kalau enggak nanti izinnya nanti dibatalkan. Terus saya bilang, nggak bisa, gitu. Kita nggak punya izin. Wah, apa yang mau dibatalkan? Waduh. Tapi akhirnya tutup juga. Akhirnya 15. Waduh dong. Kita Hilang lagi, Mo. punya 3.000-an tuh kalau nggak salah, udah 3.000 penonton. Nah, ada lagi. Hilang lagi. Apa saya HP-nya lagi dipakai sih. Udah. Seharusnya sudah baik. Ya ini lumayan. Tadi kayaknya izin bicaranya sempat dicabut. Ya. Nah, udah gitu jadinya ada 3.000 penonton. Show itu udah hampir semua stand up komedian terkenal di Indonesia, Raditya Dika, Panji, Ernest segala macam pernah show di sana, pernah sold out segala macam. Hampir 40% pertunjukan sold out. Tiba-tiba 15 Maret revenue 0, nggak ada pemasukan sama sekali. Penonton 0, nggak ada apapun. Bayar sewa sampai detik ini harus tetap bayar service charge, ya, ngerti lah. Teman-teman komunikasting pasti mengerti. Gitu. Jadi waktu itu getir banget. Kerasanya pas seminggu kan rasanya kayak liburan ya waktu kemarin. Iya. Waktu pertama seminggu kayak liburan. Hilang mulai lagi. panik gitu, minum tabungan masih belum bisa ketawa sih. Sebentar, saya buka pintu dulu, takut wifi-nya nggak masuk. Oh gitu. Soalnya suaranya sempat hilang, apalagi suaranya tadi hilang apalagi pas buku tabungannya udah kosong gitu. Iya. Jadi wifi-nya dari tetangga sih ya. Iya, saya ngambil. Udah nggak punya duit, Pak. Nah, itu secara bisnis, secara pribadi saya juga nggak ada pemasukan. Kebutuhan akan komedian itu kan kebutuhan tersier ya. Iya. Jadi hal yang pertama di-cut dari hidup orang itu adalah entertainment. Jadi TV sampai sekarang juga mereka masih banyak clearan, terus udah gitu event mah nggak ada sama sekali. Mbak Ita Sembiring biasanya sebulan 2 kali saya ada. Iya. Tidak ada. Sama, Doni the Kaiser apalagi, makanya kita show sendiri aja. Iya nih, kita tiba-tiba semuanya menghilang dari panggung, bukan sok-sok istirahat gitu ya, bukan sok-sok pamit. Emang diistirahatkan. Iya, emang langsung beristirahat. Tapi perubahannya kan gini ya, mau yang biasa, padahal kan sebetulnya bisa melihat peluang gitu ya, katanya. Pada saat-saat seperti ini tawa yang paling bisa mengobati kita gitu. Apa yang mau Sidik lakukan? Tawa yang gratis ya. Tawa yang gratis. Jadi currency kita udah bukan duit lagi sekarang. Currency kita itu tinggal 2. Currency kita tuh charity. Itu banyak banget charity, saya nggak ngerti loh. Banyak banget ditawarin manggung online kayak gini tapi charity gitu. Mereka nggak tahu ya bahwa yang butuh charity itu sebenarnya komediannya. Iya. Sama exposure. Wah, tambah banyak yang mintain kita apa segala macam. Cuman ya itu, uangnya nggak ada. Si bisnisnya belum sematang bisnis entertainment yang lain. Bisnis entertainment yang matang aja sampai sekarang belum bounce back. Kami yang baru gitu. Pintunya ketutup lagi ya, Mo? Jadi, wifi-nya nggak masuk lagi. Ya itulah hasilnya, kita ngelawak gratis. Suaranya hilang lagi, Mo. Sampai mana Mbak tadi Mbak?
yang ketawa gratis, terus itu udah hilang, baru sampai ketawa gratis. Terus kayaknya pintunya ditutup sama tetangga. Wifi-nya nggak boleh dipakai. Iya, ketahuan saya lagi. Jadinya ya itu karena seni kita itu belum mature, belum makan gitu. Ya. Hey, ada Mas Danu. Hai Mas Danu. Gitu ya. Jadi emang ya. Sebentar ya, saya ganti jaringan dulu. Ganti jaringan. Boleh ganti jaringan dulu sebentar? Ya boleh, ya, asal jangan ganti muka ya. Nanti kita nggak kenal lagi pas kamu balik. Kayaknya jaringannya diganti jadi apa nih nanti sama Mu Sidik? Oke, teman-teman nanti kalau mau bertanya silahkan aja ya. Ini kita ngobrolnya santai aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan bagaimana bertahan orang-orang seperti, mungkin ada banyak di sini kayak Doni De Keiser, Danu Kunto Aji, dan siapa lagi nih, Mas Abe, yang punya bisnis sama, yang punya keluhan sama, bahwa sebetulnya kita ini Oke, kan sudah ganti. Ya, tapi saya belum selesai ngomong, tolong ya. Maaf. Yang ngomong nih. Padahal kita lagi ngomongin dia kan? Iya, soalnya kita lagi ngomongin kamu. Jadi kita tuh kan males banget kalau ngegosip di-cut gitu loh. Jadi ganti jaringannya itu masih kedengeran semuanya. Cuma aku mau protes nih. Ya, apa ini tuh? Baru kali ini ada bintang tamu di acara Intips, itu posisinya di belakang lemari. Bentar, Mo Sidik yang di belakang goyang-goyang itu kan? Itu kipas angin, Pak. Oh. Kirain itu sendiri wawancara dengan lemari. Kalau lemari harusnya gue dong, kan gue kulkas 2 pintu. Tadi aja pas Mo Sidik beberes tuh, dia ngangkat kasur dengan gampangnya, bahkan Mo Sidik pun masih lebih besar dari kasur gitu loh. Jadi, kasurnya kasur single. Iya. Kalau lebih besar dari kasur double, yang ngangkat kamu berdua Doni. Tambah Mas Abe tuh bertiga gitu. Nah, jadi tadi jangan dimatiin, Mo. AC-nya jangan dimatiin, ntar bau bangke nggak enak nih kesini. Ntar menyusut loh. Ntar menyusut. Saya kasih kapur baru kok. Bante udah bingung. Itu sengaja ngomong begitu mau ngasih tahu punya AC atau maksudnya AC-nya itu kipas angin ya? Iya, ini gara-gara ada kipas angin jadi dihemat gitu. Ya, oke. Tergantung acaranya. Kalau acaranya itu saya pakai AC. Waduh, Mo Sidik nih dengan kata lain mengamini tadi bahwa sekarang ketawanya semua gratis gitu. Kalau acaranya kalau acaranya seperti apa langsung pakai AC gitu. Wah, ini ya kayak hotel kelas melati ini. Tergantung rate. Waduh. Jadi tadi kembali lagi ke show-show yang nggak ada, karena kan buat kayak kita ini kan kita butuh penonton, sementara orang berkumpul tuh dilarang gitu. Jadi sebetulnya ya kelar nggak kelar gitu deh hidup kita, tinggal gimana kreativitasnya aja. Dan aku tahu juga beberapa, Mo Sidik kan sama Radit kemarin sempat bikin kompetisi online gitu kan, dan ya, komedi tanpa ketemu. Nah, komedi tanpa ketemu gitu. Nah, mungkin buat bisa berbagi dengan kita-kita di sini supaya kita juga bisa tetap tertawa kayak kamu. Sebentar ya, mau aku sapa, ada Ivan nih. Ivan pelatih drama kita dulu waktu kamu jadi penguasa dan penjahat. Ivan sih penghasilannya jutaan per hari sekarang. Oh iya, nanti supaya kita tetap tertawa, mungkin nanti teman-teman yang ada di sini termasuk Ivan bisa berbagi ya bagaimana dia beralih dari pelatih drama punya bisnis baru lagi gitu. Iya. Dramanya tetap dong nanti gitu, seninya tetap nanti. Sekarang seni menjual ya, Van. Ya, terus mau gimana? Mau sedikit ketawa tuh dia, seni menjual. Terus ya pasti banyak yang bilang, ya udah pindahin aja ke online. Nah, itu nggak semudah itu karena si seninya belum mature. Jadi bayangkan kita ini sampai ke titik sekarang itu
udah hampir 9 tahun. Kita mulai tahun 2011. Untuk menjadi seorang stand up comedian profesional, kita butuh waktu 9 tahun untuk bisa bagus banget di panggung sehingga orang mau membayar pakai jasa kita, corporate, atau orang mau bayar tiket buat nonton kita. Nah, tiba-tiba sekarang kita harus stand up tanpa ada penonton. Jadi nggak ada interaksi dengan penonton segala macam. Oh, itu sulitnya setengah mati. Itu kita harus latihan lagi. Awal-awal bulan saya dapat job, Mbak. Dapat job corporate, ada 3 atau 4 gitu. Cuman saya benar-benar nggak puas. Meskipun harganya cuma 1/10-nya ya. Iya. Cuma 1/10-nya. Tapi saya nggak puas sama hasilnya. Karena saya berlatih seumur hidup saya itu untuk stand up ada penontonnya. Iya. Ingat nggak dulu kalau anak-anak stand up kalau diminta di tempat terbuka, di mall aja nolak ya, karena nggak fokus gitu. Kita butuh penonton yang interaktif. Nah, sekarang disuruh stand up dengan cara virtual begitu tambah sebenarnya bisa, cuman saya nggak sampai hati untuk memprofesionalkannya, untuk meminta orang membayar, karena memang nggak maksimal. Nggak ada feedback, terus kitanya juga latihannya nggak, saya juga bingung gimana kita kan kalau latihan tuh pakai open mic ya, di acara open mic. Nah, di acara open mic ini kita berlatih memang ada penontonnya, jadi kita tahu, oh ini lucu nih, oh ini nggak lucu nih, ini lucu nih. Nah, sekarang kita harus stand up pakai materi baru yang kita nggak tahu itu lucu apa nggak lucu, dan orang harus bayar. Nah, menurut saya sih kurang fair gitu. Oh iya, sebentar saya mau nyapa, ada tamu jauh nih dari Australia, Michael Ridwanullah, dia itu bisa bahasa Indonesia? Oh, dia tidak bisa, keren. Tapi bisa bahasa Sunda. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bisa bahasa Sunda ya. Bisa dong. Terima kasih Michael sudah hadir di sini. Kalau sampai ini nggak mau ketinggalan, soalnya mau minta resepnya bisa tertawa terus gimana? Wah, dia baru masuk nih, dia nggak tahu bahwa dari tadi kita udah berhenti ketawa nih, kita udah nggak punya duit lagi, penonton kita nggak ada, gitu. Lihat akun bank saya aja, Mas, ntar juga ketawa-ketawa. Aku mau kasih tahu nih ya, buat semua yang ada di sini. Wah, ini termasuk Michael yang dari Aussie. Ini pasti semua diintimidasi untuk ikut Zoom hari ini. Pasti. Kali ini enggak. Ini beneran. Aku malah lupa ngundang dia hari ini. Dia datang sendiri. Karena saking terbiasanya diintimidasi gitu loh. Jadi otomatis gitu loh. Alam bawah sadarnya itu udah terkunci setiap ada kita sembiring. Oh, kapan? Jam berapa? Zoom. Gratis. Mati gua kalau misalnya nggak mati gua. Sampai nggak nonton masa depan gua kelar gitu. Pakai emoticon golok gitu kan langsung. Ini acaranya diganti aja, bukan intips, intimidasi. Cocok. Intips itu singkatan dari intimidasi si Ita Sembiring. Maksa ya gitu. Teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah dari tadi bergabung, Mo Sidik termasuk salah satu stand up comedy yang juga membuat improvisasi, dalam arti enggak cuman seperti open mic, dan dia membuat Improvindo. Ini foundersnya Improvindo ya, Mo ya, bahkan. Agak sial juga ya, karena pas lagi kayak gini, lagi butuh. Jadi gini ceritanya, ketika pandemik ini, akhirnya kita kan harus berubah nih. Kita harus modifikasi, kita harus ngelihat pasarnya. Kalau ngelawak sendiri kayaknya agak sulit. Harus ada latihan lagi. Kalau sekarang saya udah siap, udah 3 bulan kita udah latihan dan segala macam. Tapi saat itu bingung banget gitu, di bulan Maret, di bulan April itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ngelawak rame-rame. Nah, sebenarnya saya punya grup lawak, namanya Improvindo. Wah, itu langganannya Ita Sembiring. Gitu. Wah, ya. Karena murah meriah. Bagian yang Improvindo, aku yang diintimidasi nih. Oh iya, betul. Aku harus ke panggung. Lalu saling mengintimidasi sih. Betul. Masalahnya, 8 bulan yang lalu, kita ada berlima, yang 2 orang masuk penjara gara-gara narkoba. Jadi, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Aduh, ini gimana, Improvindo nggak ada. Akhirnya saya bikin baru, bareng sama Randika Jamil, sama Gilbas,
Gilang Baskara dan Diki-Diki, namanya Komedi Karantina. Nah, mulai ada job tuh. Lumayan tuh, ada job buat manggung secara virtual gitu. Kita boleh nggak bahas sedikit yang 2 pas ketangkep itu? Karena ya artinya begini ya. Kita ketawain aja biar pada ketawa ya. Iya, pada saat ketangkep itu aku lagi on the way dari Kudus ke Jakarta, ditelepon sama Mo Sidik gitu. Mo Sidik bilang, "Mbak, udah tahu belum?" Sorry, dia telepon soal bilang, "Kakak tertuas, sudah tahu belum? 2 orang tertangkap gitu." Iya, terus aku bilang, "Hah, kok bisa sih? Udah lepasin aja, nggak ada yang kenal mereka juga gitu." Beda gitu kan, beda sensasinya, beda beritanya gitu. Dan ternyata emang lama kan baru ada beritanya. Dan Improvindo tidak bubar kan, cuman ganti formasi dan ganti nama. Ya bubar itu namanya Mbak, ya nggak bubar, maksudnya hiatus kita hiatus. Iya, kan masih ada Randika Jamil segala macam. Nah jadi mungkin boleh share juga nggak mau kayak apa sih ngelawak dalam kondisi yang sangat sama seperti ketika ada statement berdamai dengan COVID gitu ya. Kan kita disuruh berdamai dengan rasa tidak damai gitu. Nah, kamu disuruh membuat orang tertawa sementara kamu sendiri maunya cuman bisa tertawa ketika ngelihat saldonya kan udah kosong gitu tapi tetap bertahan gitu. Jadi gimana cara ngelawaknya ya kita adapt lah ya, kita adapt. Ya. Dan alhamdulillahnya ya itu kita pas kita perkenalin si model baru ini saya liatin bentar. Ini bisa share screen dong ya? Bisa. Bisa kalau kamu tahu caranya. Kalau suruh aku nggak bisa. Michael seneng banget ketawa. Itu dia penyakitnya itu kayak gitu tuh. Ketika orang kesusahan dia girang banget ketawanya. Halo, ada sambil nunggu kamu share ada Nanin Singgi. Hai Nanin, ada Laura juga datang. Ya bener nih kalau aku sebut-sebut semua kan tetangga aku ada ke Bro Doni. Hai Nanin. Ada Laura. Ada kamu menghilangkan kita. Ya ini dia nih komedi karantina. Ini namanya komedi karantina. Jadi kita ada stand up-nya, ada improvisasi komedinya, ada panel show. Panel show ini sebenarnya meniru panel show di Inggris, di BBC ya. Banyak sekali permainan-permainan lawak, permainan-permainan komedi yang dilakukan sama komedian-komedian Inggris gitu di TV. Tapi versi online. Nah ini yang Elezon juga dari Ita Sendiri sebenarnya ini. Kita yang lagi bajak ini dari satu keluarga. Iya, gitu. Baju Celtic kenal tuh kayaknya ya. Siapa? Ya ganteng banget tuh. Terus saya waktu masih gemuk, Mas. Masih gemuk tuh ya? Iya. Ya. Nah ini udah mulai nih. Nah ini gue udah bisa ketawa ini karena udah mulai ada duitnya lah gitu. Jadi ini cara kita berkomedinya. Komedinya tuh macam-macam jenis-jenis konten. Kita ada punya 12 varian games unik. Misalnya umpan tarik. Kalau umpan tarik ini biasa dilakukan di panggung. Jadi misalnya hal yang tidak boleh dilakukan ketika kena tilang. Mau main nggak? Mau coba nggak? Mau coba? Ya suruh Michael coba tuh ya. main sama Tony. Waduh. Enggak, semuanya aja yang mau silakan. Ya. Yuk. Yang mau mikrofonnya silakan. dibuka. Yang mau aja, yang mau. Mikrofonnya dibuka dong. Oke. Ya, misalnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kena tilang. Silakan. Nangis. Melorotin polisinya. Ngapain Pak Sigit? Ngapain polisinya? Melorotin polisinya. Nangis. Hilang balik. Tuh nilang balik. Itu memang tabiat dia, itu bukan ngelawak. Kutandai kok ya. Iya, itu tuh. Kutandai Itu kau ya. warganya Bante tuh. Itu warganya Bante tuh, orang Medan. Kutandai nanti. Kutandai. Gitu. Misalnya lagi pengumuman pilot yang aneh. Pengumuman pilot yang aneh misalnya. Tuh Michael tuh pilot tuh, walaupun pilot drone. Ayo Mike. Apa pengumuman? Iya. Apa namanya? Para penumpang yang kami hormati, kita sekarang berada di ketinggian 3.000 kaki, 2.000 kaki, 1.000 kaki, 300 kaki,
Tolong, gitu misalnya. Gua ada. Para penumpang, kita sudah terbang di atas ketinggian 3.000 kaki, pastikan bahwa Anda di tujuan yang benar. Tahu nggak, kita dibohongi terus selama ini ya. Kenapa? Kenapa, Karena Bante? nggak pernah ada yang hitung kaki dari pesawat ke bawah ya. Para penumpang yang kami hormati, sekarang kita dalam tujuan ke Bandar Lampung. Sekarang kita sedang melewati Palembang. Silakan yang mau turun di Palembang di sini. Bisa. Ya gitu. Jadi komedinya kayak gitu. Komedinya memang interaktif ya. Ya, interaksinya antara kita aja. Nah, kebayang kalau itu online kan agak ya kayak gini aja kan. Mas Abe pura-pura tidur pas disuruh ngomong apa gitu. Nah, cuman at least kalau misalnya saya stand up, saya stand up terus lucu, kan nggak kedengeran ada yang ketawa. Cuman kalau karena kita berempat, misalnya ada yang lucu, yang 3 pasti ketawa. Iya. Jadi lebih nyaman. Gitu. Jadi sama kayak kamu zaman dulu siaran radio kan ya, jadi ngomong sendiri gitu. Iya betul. Agak-agak garing juga, tapi kan kalau cuman kan kalau siaran radio orang dengerin gratis kan, jadi kita nggak ada beban. Ini sekarang orang udah bayar beli tiket. Ini salah satunya kemarin itu kita ada beberapa ini yang beli tiket, yang jual tiket lumayan, jual tiket 100.000, yang beli 40 orang, ada yang 80 hari kedua. Gitu. Iya. Yang jadi beban buat saya adalah ketika saya harus melawak secara profesional, orang bayar atau orang beli tiket, itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya nggak gitu ya kita nggak makan. Iya. Tapi kan harusnya laku ya kayak gitu. Soalnya kan banyak orang yang bosan juga di karantina ini. Banyak orang bosan. Saya bantu ya, yang Pak Sigit maksud kan lagi Pak Sigit ini di penjara ya? Iya, kayak penjara. Pak Sigit ini Pak Sigit ini mentor di RUS, sekolah yang di Kudus. Oh, sekolah itu. Ya. Tutup ya Pak, lagi tutup ya Pak sekarang? Ya, tutup. Ya itu dibuka sama Pak Sigit tuh, makanya jendela udah disuruh tutup, dibuka tuh, makanya berasa di penjara. Jadi maksudnya Pak Sigit kan lagi kayak begini harusnya sangat menguntungkan kan, banyak orang butuh hiburan gitu, menguntungkan buat penonton ya Pak Sigit ya, tidak untuk mau sidik, tolong dicatat. Sebenarnya menguntungkan, memang peluang yang sangat besar. Cuman masalahnya adalah kitanya belum siap untuk, ini menurut pandangan saya, kami ini belum siap buat dibayar untuk melakukan ini. Kalau off air kita siap, wah saya jamin, gitu. Tapi kalau buat online, ya nggak memberikan jaminan karena harus latihan lagi. Waktu saat itu ya, bulan April ya. Kalau sekarang saya udah latihan, saya udah sering manggung, udah segala macam. Kalau sekarang sih berani-berani aja. Udah tenang ya. Jadi teman-teman di sini kan bisa lihat betapa santainya Mo Sidik sore ini ngobrol sama kita karena gratis, nggak ada beban ya Mo. Kalau kamu sampai kamu nggak lucu kan kita bisa nggak ada yang minta uang kembali gitu. Iya. Ini karena intimidasi semua. Michael, please deh. Kita intimidasi sembiring. Ketawa. Dia tuh kayak lepas bebas gitu, kayak habis makan sekilo pete di Australia. Nggak nemu hari ini. Nggak nemu. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau tiba-tiba ada yang mau nanya atau pengen tahu kayak apa Mo Sidik bertahan sehingga tetap tertawa di masa-masa yang sangat tidak menyenangkan ini, boleh ya langsung ya. Oh, kalau saya terus gimana? Terus saya sekarang ini lagi jualan online. Jual apa, Mo? Jual bir. Serius? Bir apa yang dijual? Jadi gini, si Ketua Comedy Club itu kan ada barnya. Ya. Nah, saya tuh Islamnya lumayan lah ya. Jadi kami memang stand up comedy sama alkohol itu kan sebenarnya agak deketan gitu. Nah, kita tuh bertiga, yang 2 Muslim, yang 1 nggak punya agama. Nah, yang Muslim ini, saya dan Syahid itu bersepakat bahwa ya udah deh, lu deh yang ngurusin alkohol gitu. Jadi alkohol nggak masuk ke kita ya gitu, karena gue masih nggak bisa nih jualan alkohol gitu, masih belum percaya. Nah, waktu itu ya dari September penjualan alkohol nggak pernah masuk ke kita. Sampai pada titik Maret tutup,
tapi tetap harus bayar sewa, tetap harus bayar service charge, tetap harus bayar listrik karena pegawai kita ada office boy tetap, bukan office boy sih dia ini sih pegawai, dia sebenarnya ngurusin kayak floor director gitu, cuman karena dia orang Bali jadi dia nggak punya tempat tinggal ya, jadi tinggal di Betawi. PU ya, PU. Ya, sekarang ini kita harus masih tetap gaji, internet kita harus tetap bayar segala macam. Nah, tabungan bulan Maret masih cocok, April masih. Pas habis Lebaran kemarin tuh bingung, waduh ini gimana ya? Kita sedangkan nggak ada tanda-tanda bakal menurun ya si COVID-nya karena orang Indonesia pemberani. Gitu. Jadi kita bingung, wah gimana nih? Wah itu ada bir bintang 70 kerat. Jadi karena nggak bisa jualan, ada bir bintang 70 kerat di gudang kita gitu. Nah akhirnya ya udahlah kita jual aja lah. Terus saya hitung-hitung gitu. Kita setiap menjual 20 kerat itu survive 1 bulan. Pakai harga modal. Sekarang kami sudah survive 3 bulan. Jadi kita aman sampai bulan Juni aman, Juli aman, Agustus aman. Sekarang lagi OTW bulan September. Jadi jualan bir saya jualan bir Pak. jualan di Tokopedia, jualan di Shopee gitu. Tapi per kerat, harga modal. Jadi harga paling murah di Jakarta Selatan. Coba minta tolong sama Bante biar diberkati birnya, biar jadi syariah gitu. Jangan. Teman-teman, ada Ira Wibowo nih, mungkin Ira mau share juga sama kita udah nggak pas lagi nggak bisa syuting seperti apa. Hai Ira. Oke, mungkin Ira masih mau ngitung mau beli berapa kerat birnya. Iya. Silakan yang mau bisa ke www.ketawa.id/bir murah. Iya, berapa mili? Berapa mili? Tadi 330. Oh ya, tadi di mute ya. Oke. Iya, oke ini ada Ira bisa, Pak, nih. Australia nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Nah, hai Ira. Ira mau komen apa? Ya. Ira gimana, Ra? Kalau nggak syuting masih bisa tetap ketawa nggak nih kayak Mo Sidik? Ini ketawa nih. Iya. Bersyukur banget ada persiapan sih. Lagi ada persiapan film, jadi lumayan lah ada kegiatan gitu. Kalau nggak sih mau gila rasanya. Wah. Ternyata semua merasakan juga ya. Iya, Saya iya, pikir. Kamu pikir apa, Kemarin- Emang kamu bisa mikir? Kemarin kenapa, Ra? Kemarin sama sekali nggak ada kegiatan kan, nggak boleh syuting, nggak boleh apa. Terus kita mulai persiapan tuh kayak reading online, latihan online. Nah ini sekarang kemarin udah seluruh kru harus swab test yang negatif, udah semua negatif, baru boleh mulai kegiatan reading yang ketemu di tempat, terus ada latihan macem-macem lah gitu. Kalau itu kan ada kegiatan ekstra seperti itu, cost-nya itu nanti siapa yang tanggung tuh swab test segala macam itu? Produser ya. Jadi mau nggak mau segala macam Nangis produsernya. cost-nya akan bertambah semua dong ya karena harus ada nanti ketemu hand sanitizing, ada disinfektan segala macam. Banget. Ininya protokolnya tuh gila-gilaan emang. Dan waktu juga pasti akan lebih banyak dihabiskan, jadi tidak seperti Mo Sidik. Iya, untuk semua aspek kok, kayak misalnya make up gitu, itu sekarang semua kayak puasnya setiap pemain Masing-masing. Iya, betul. Iya, udah harus masing-masing ya. Wah, gimana tuh Mak Ita? Wah, kalau kita produksi lagi tambah bingung ya cost-nya. Nggak usah pakai makeup, sekarang gampang kan, harus pakai masker. Jadi kita bikin adegan yang semuanya pakai masker. Iya tuh, ide bagus tuh Mo. Hemat, iya. Ira juga nggak usah nggak usah ngafalin dialog, nanti kita isi suara. Isi suara dong, isi suara, Mak. Iya, isi suara. Jadi pelawak, Beta. Jangan ada Mo Sidik. Oh iya. Yang kasihannya adalah produser. Karena bukan bisa setengah kapasitas. Itu ngeri banget tuh. Saya tuh ada film yang bakal keluar juga tuh, filmnya itu film terakhirnya ini baru
Father Broken Heart itu siapa namanya? Siapa Mo? Ini dia pasti filmnya banyak banget sampai dia nggak tahu judulnya apa, sutradaranya siapa. Iya. Iya, dia banyak banget. Didi Kempot. Oh, Didi Kempot. Oke. Kamu jadi apa, Mo? Filmnya Didi Kempot. Iya. Kamu jadi apa? Aku jadi Didi Kempot itu kan fansnya dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang. Saya fans yang zaman dulunya. Udah kuduga. Gitu. Nggak mungkin yang zaman sekarang ya. Iya, betul. Nah, itu aja sekarang kan filmnya udah jadi tuh. Cuman batal tayang kan. Sekarang lagi tunggu-tungguan tuh. Ayo mana dulu yang mau ditumbalin, ayo film mana dulu yang mau ditumbalin gitu. Bioskop sudah boleh buka di Jakarta, memang mau. Akan mulai buka. Akan mulai. Dan tadi berapa persen boleh buka? Ada 50%. Tapi Mekarta udah buka loh yang itu yang apa naik mobil itu loh. Oh, filmnya bajakan, Pak. Filmnya film bajakan yang membuat para sutradara juga menangis. Kesal. Kasian, ya. Drive-thru itu ya kayak Lantan Setiawa. Iya. Mereka pikir kalau udah beli DVD boleh dipertontonkan. Iya. Tuh, Ira ngerti banget tuh, langsung ketawa yang tetap tertawa tapi sebetulnya miris ya, Ra, kalau bagian yang ini karena Ira cukup peduli dengan hal-hal yang menyangkut etika. Bukan cukup, sangat bahkan. Tadi ini ada Mbak Rus, ada chat di sini. Bayangin sebagian besar orang miskin yang mengalami hal ini tiap hari loh, jauh sebelum COVID gitu. Udah nggak tertawa dari zaman sebelum pandemi ini gitu. Jadi sebetulnya kita masih bisa tertawa, masih bersyukur juga nih ya. Apalagi hari sore ini dihibur sama Mo Sidik. Ada yang ketawa terus malah ini, Mbak. Sopo, Bante? Ivan yang tuh, saking, Ivan mulu. Yang saking los udah. Itu udah lari. Saking losnya dia udah nggak tahan lagi ketawa sendiri sekarang di jalan. Udah lari setelannya ya, Bante ya? Gara-gara corona juga. Iya. Psikiatri emang lagi laku-lakunya banget sekarang. Karena kan anxiety semuanya kan waktu bulan-bulan pertama, bulan kedua pasti ada gangguan tidur atau segala macam gitu. Siapa yang ganggu tidurnya, Mo? Semuanya ganggu tidur tuh rekening banget tuh ganggu tidur. Tagihan yang ganggu tidur. Ya itu dia, itu juga tuh semuanya lockdown tapi debt collector tidak lockdown. Oh, mereka doang yang berani keluar rumah. Mereka menelepon setiap hari. Iya, nggak cuma telepon, bahkan keluar rumah. Ivan sharing dong sama kita perubahan. Kan di panggung seni juga mengalami stuck banget kan, Van? Udah kita juga nggak jadi manggung Mei kemarin gitu. Mei Ivan kan harusnya. Nah, Ivan ketawa tuh. Padahal sekali-kalinya aku dapat peran utama loh, Van. Mei nggak jadi manggung. Iya. Gimana, itu Pan? Gagal panggung ya. Ya kalau di sini pertunjukan sih udah habis memang. Kalau saya kan di teater ya, itu memang udah nggak ada kegiatan. Termasuk juga untuk pengajaran tatap muka ekskul dan di kampus-kampus juga off semua. Jadi memang banyak sekali pertunjukan yang kita cancel walaupun gedungnya sudah kita booking gitu loh. Dan memang pengaruhnya ke para pekerja seni termasuk asisten sutradara saya yang di bawah-bawah saya itu memang banyak gitu loh. Karena mereka jadi tidak punya pemasukan sampai sejauh ini. Tapi memang kita mesti memikirkan hal-hal alternatif di luar ini sih, Kak. Gitu loh. Iya, karena udah beberapa kayak Galeri Indonesia Kaya juga kan udah bikin pertunjukan teater dari secara online, walaupun ya seperti Mo Sidik sampaikan tadi nggak bisa senyaman kalau kita punya penonton langsung. Iya, betul. Sebenarnya saya harusnya kita main Bro Mo Sidik ya. April ini harus kita main ya, Bro. GKJ. Bubar. Cuma kita nggak jadi main. Padahal sudah saya siapkan peran bagus sekali buat Bromo. Buat Mo Sidik. Iya. Itu teater katak harusnya kan main juga. GKJ April ini kan. Cuma kan nggak.
itu kita undur juga. Gitu. Iya. Gitulah Kak. Tapi tetap semangat lah. Ya harus semangat. Sesuai judul hari ini tetap tertawa. Mo Sidik aja masih santai itu. Ngangkat sebelum Jo masih ngangkat kasur. Aku tuh masih terkesan sama. Sekarang udah lumayan kan. Udah ada rela dibajak di tengah-tengahnya LA gitu kan ya, rela di. Kemarin ikut nggak socialize with DJ? Enggak ya? Siapa itu? Sama kan LA juga. Oh, iya. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kamu lebih menunggu atau giat mencari atau menciptakan sendiri juga kayak tadi kan ada komen. Mencari. Malah. Kenapa Mo? Ditutup lagi tuh pintunya sama tetangga, wifi-nya nggak masuk. Ini pakai HP nih, pakai HP. Tuh. Pakai data HP. Dia minjem saya wifi tetangga. malah berkesempatan buat ngobrol sama Menparekraf. Siapa menteri kita namanya? Mas Wisnu Tama, ya. Saya ngasih usulan nih sebenarnya, cuman kayaknya nggak di follow up nih usulannya. Mau saya liatin nggak usulannya? Usulannya apa Mo? Ini sebenarnya kalau misalnya ya, ntar saya share lagi dicari dulu. Sebenarnya kalau misalnya apa ini usulannya dijalankan, menurut saya bakalan ini banget. Jadi ya udah akhirnya kita menerima lah ya. Kita anggap aja kita menerima bahwa memang sekarang kalau mau nonton pertunjukan online. Ya. Pertama itu. Yang kedua masalah baru. Masalah baru adalah oke, online. Udah siap belum? Peralatan rupanya musisi udah mulai pada siap. Komedian juga udah mulai pada siap. Penari juga udah mulai siap. Main teater juga udah mulai siap. Nah, yang ketiga, oke, ini kan nggak bisa nih, semua lagi pada miskin nih kita semua. Ya. Terus gimana bayarannya? Oh, harus dari dapat duit dong dari penjualan tiket. Nah, sekarang masalahnya penjualan tiket adalah kan seharusnya pemerintah tuh ngebantu kita nih, si pekerja seni. Seharusnya dong. Ya dong. Kita bayar pajak loh. Gitu. Seharusnya kita juga akhirnya pemerintah ngasih tuh kemarin prakerja. Kita di data, seniman di data kita buat dapetin prakerja. Saya apply buat prakerja 600.000. Ya. Dapat nggak? Pernah dapat nggak? Aku dapat formnya doang, tapi nggak dapat bantuannya. Sama. Semua, Mbak. Semuanya cuma dapat formnya doang. Saya ngisi formnya di 3 tempat. Nggak ada satupun, nggak ada berita, nggak dikasih tahu. Ini form Anda kelihatannya terlalu belum cukup miskin untuk dapetin ini gitu, nggak ada email, nggak ada apa, nggak ada kabar aja. Nah, jadi ketika kita berkesempatan ngobrol di WhatsApp, di Zoom ini sama Pak Menteri, saya nanya, Pak, kemana Pak itu Pak? Itu saya nanya hampir sebulan yang lalu. Artinya sudah hampir 3 bulan ya kita pandemi kan. Ya. Saya nanya, rupanya masih dikaji sama pemerintah dan sedang didata. Terus saya ngomong, Pak, ini yang kelaparan udah banyak loh Pak, Bapak masih ngedata gitu. Oh iya, akan segera realisasikan. Saya sampai sekarang nih, yang seniman yang saya kenal, saya nggak tahu yang nggak saya kenal ya, seniman yang saya kenal sampai detik ini bukan cuma masalah seniman doang. Seniman itu kan di belakangnya banyak, ada asistennya, ada tukang make up, ada kru, ada segala macam. Sampai sekarang yang saya kenal itu belum dapat. Artinya memang si senimannya memang harus bekerja dong, senimannya. Nah, masalahnya sekarang, senimannya juga selalu dihargai dengan charity, dengan gratisan. Oke, sekarang senimannya udah mau kerja nih, kita jual tiket. Potongannya terlalu besar, Mbak. Misalnya kita kerjasama, sekarang yang paling gampang itu adalah kerjasama dengan loket. Itu potongannya 30% dari harga tiket. Jadi tiket 100.000, ke senimannya 70.000. Senimannya bayar kru, bayar agent dia, terus dia harus promosi sendiri. Ya habis dong. Gratisan lagi jatuhnya gitu. Iya. Nah, saya mengusulkan sama pemerintah bikin dong platform untuk orang bisa manggung online, jual tiket, tapi nggak bayar apa-apa. Gitu. Jadi si 30% itu, jadi uang 100% tiket, dia jual tiket Rp100.000 itu buat senimannya. Buat senimannya ya. Dia bisa bagi-bagi ke kru, dia bisa bagi-bagi ke manajemen dia bisa bagi-bagi ke promotor dia. Gitu. Sehingga masih ada uang buat dia gitu.
Saya usulin kayak gitu. Enggak, sampai sekarang udah sebulan. Nggak tahu sih ya, mungkin sibuk. Tapi kan hal-hal seperti itu juga yang membuat kita jadi masih bisa tetap tertawa ya, Mo? Ya tertawa getir sekali. Lucu banget gitu. Artinya seperti yang kamu bilang tadi, ketika semua orang udah kelaparan, mereka masih mendata gitu. Jadinya ya lucu-lucu miris lah paling enggak. Kalau bahan buat stand up mah waduh, saya banyak banget. Ya? Oh, ini udah ada nih. Ini udah ada saya. Mau lihat nggak? Boleh di sini banyak investor nih. Ada Mr. Suhendri, mungkin tiba-tiba bisa. Nah, masalahnya adalah ini konsepnya nggak bisa pakai investor, harus pemerintah yang ambil alih harus karena pemerintah gratis. Ya? Oke. Karena gratis, Mbak. Kalau investor kan, waduh, kapan nih gue nanti kita ngecas jadi lagi. Utang. Iya, jadi utang ya. Ini saya cuma minta ini pas lagi COVID-19 doang. Kalau udah selesai COVID-19 ya terserah gitu. Kita juga terbiasa kerja keras kok ya, Mo ya. Ya, ini namanya National Virtual Venue. Jadi ini adalah fasilitas venue virtual buat membantu seniman di masa pandemik ya. Saya minta gratisnya cuma di masa pandemik. Ini platform, bisa digunakan platformer untuk buat konser jarak jauh yang ditonton dari rumah melalui jaringan internet. Gratis untuk performer, bayar untuk penonton. Di Amerika ada nih, tapi ini ada live experience, ada jamcast, segala macam. Cuman ini sama kayak di Indonesia, kayak Loket. Kayak ada beberapa provider lain, bayar sampai 30%. Bahkan ada yang minta 50%, Mbak. Potongan buat mereka. Nah ini nih kata saya, sekarang nih platform serupa dimiliki oleh swasta. Jadi seniman makin sulit untuk mendapatkan full revenue. Padahal ini performer, kru, manajemen, sama promotor. Ada 4 bagian yang harus dibagi. Yep. Nah sekarang kalau misalnya bagi hasilnya cuma dapat 70%, pas dibagi jadi kecil banget. Nah kalau misalnya gratis dari pemerintah, 100% kita bagi, lumayan dapatnya. Nah misalnya fasilitas platformnya saya contohin. Ada 10 venue dalam waktu bersamaan. Satu venue orang bisa nonton 1.000 orang. Fasilitas tiketing dan manajemen penonton, fasilitas donasi, kalau emang benar-benar harus berdonasi juga ya. Ada respon sistem, ada tepuk tangan, ketawa, cheers, ada kolom komen, ada rating sistem dari pembeli tiket. Nah ini yang sampai saya ngerinding ini. Kalau ini kejadian, coba Anda bayangkan. Misalnya nanti malam nih, ada acara, tiba-tiba ada acara nih. Ada penari balet dari Purwodadi. Anda nonton nggak? Saya bakal nonton. Beli tiket saya 50.000, 100.000 saya nonton. Pengen nonton, saya penari balet dari Purwodadi. Penari pendek di Denpasar. Ada stand up komedian, dia live dari Jayapura. Terus Inul Daratista bikin solo konser dari Jakarta. Noah Unplugged dari Bandung. Ada Sape dari Pontianak ada konsernya. Ada monolog teater dari Bintan. Ada DJ Jamie live dari Lombok. Anda bayangkan kalau tiba-tiba malam ini nih ada sekian banyak menu gitu. Nah ini saya minta yang bisa disubsidi itu adalah pembuatan platformnya atau sewa platform atau biaya promosinya juga disubsidi sama sponsorship BUMN. Ini buat seniman ya, mohon maaf nih agak egois tapi ya pengen makan kita dulu. Iya, artinya kan ide buat yang lain-lain juga gitu kan, yang masih bisa, sementara ini kan yang bisa kita buat industri kreatif memang kan, karena mau keluar juga susah gitu. Tapi nggak ada tanggapan ya, Mo? Saya jadi judulnya nggak bisa tetap tertawa lagi, Mo. Iya. Ya, tapi sekarang mah udah mendingan, karena dari penjualan bir sudah 3 bulan ya udah. Penjualan bir yang membuat kita tertawa ya, bukan iya, komedinya. Betul. Haram loh, Mbak. Haram loh itu. Kalau dikit, kalau banyak kan harum. Kenapa Pak Sigit tadi komentar? Ya, kalau saya perhatikan buat bantu animasi juga bagus. Soalnya animasi kan juga ada animasi yang bisa yang simpel kayak misalnya kayak yang di YouTube punyanya yang sukanya anaknya Pak Buita itu. si Nopal. Nah, kayak si Nopal gitu sebenarnya bisa untuk gitu juga. Kalau di YouTube itu kan memang karena sudah sangat crowded. Jadi untuk sampai bisa menghasilkan uang itu juga susah sekali.
kalau ada platformnya itu juga bisa sangat membantu yang baru start. Ya, betul. Iya, harusnya komedian bekerja sama dengan animator nih. Jadi jadi sama-sama ya semua industri kreatif lah. Masalahnya cost animator itu jauh lebih tinggi daripada komedinya. Iya, betul. Tapi kalau lagi kayak juga sih. Bisa diturunkan. Kalau misalnya kayak novel itu bisa. Bisa. Jadi nanti habis ini saling bertelepon aja ya, Mo Sidik sama Pak Sigit. Ya, boleh. Karena Taylor sayang komputernya tuh kan komputernya nggak dipakai buat ngerender tuh. Iya, jamuran kalau nggak dipakai. Mereka kan bisa sistem remote, tetap berlangsung kan ya Pak Sigit ya kegiatannya. Iya. Saya minta izin menyapa Pak Anton Nugroho, katanya mohon izin bergabung, maaf terlambat baru sampai rumah. Memang Bapak tadi dari mana ya Pak? Maaf ya, saya kepengin tahu. Kepo banget urusan orang. Iya, nggak apa-apa. Kata baru sampai rumah. Siapa tahu tadi dari rumah yang mana, rumah siapa gitu. Kalau rumah yang mana nggak apa-apa, tapi rumah siapa itu? Nah, rumah siapa? Pak Anto karena mikrofonnya di mute, jadi tetap menjawab di sini. Kita bully aja. Enggak, Pak Anto. Mikrofonnya di mute, kita bully. Kalau mikrofonnya nyala, kita diam. Udah nyala. Oh iya. Iya, dari Surabaya ya, dari Surabaya, Pak Anto. Ayo ganti topik, sudah muncul. Udah muncul. Jangan diomongin lagi gitu. Lanjut, silakan lanjut. Makasih Pak Anto sudah bergabung dari Surabaya. Iya. Jadi memang sebetulnya untuk bisa tetap tertawa di kondisi seperti sekarang ini nggak mudah ya, tapi kita tetap harus tertawa supaya nggak sakit, benar ya Mo ya? Ya nggak apa-apa ketawa, cuman kalau pas mau nangis aja nggak apa-apa. Iya dong. Biar sehat. Kayak film India kan bisa ketawa sebentar, tiba-tiba Ivan langsung ketawa tuh disebut film India. Kan bisa, itulah satu-satunya film yang kita bisa menyaksikan air mata dan iler yang karena ketawa gimana gitu bersatu. Itu menyenangkan sekali gitu. Ivan itu bisa ketawa karena dia hampir tidak bisa pulang dari Belanda. Dari Belanda? Iya, dia pas COVID kan di Belanda, Mbak. Iya. Untung masih diterima kamu masuk. Iya, dia makanya bisa ketawa lagi di Belanda, nggak punya duit. Masih selamat. Nah, Mas Abe gimana nih bisnisnya nih? Masih bisa tertawa nggak, Mas Abe? Orangnya hilang. Kenapa tadi? Tadi terpotong, kenapa? Ya enggak, kalau misalnya dia nggak pulang tuh lagi nggak punya duit nih di Belanda sekarang lagi bingung. Oh, malah enak, dikasih 100 euro per hari kan di sana? Ya, yang dikasih kan warga negara dulu. Kalau terlantar asal melapor kan mesti dipelihara gitu. Mereka menjalankan undang-undang bahwa orang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi nggak tahu negara mana gitu loh. Itu kan undang-undangnya seperti itu. Hai, ada Bastian Wijaya. Sambil di mobil, ya kalau ini saya nggak intimidasi, ini Bastian saking setianya dia masih di mobil aja pengen dengerin. Ini sahabat saya jago kungfu, apalagi dia nih sekarang nggak bisa manggung dia dengan kungfunya. Udah nggak ada yang mau berani berantem, Bas. Sama Kodoni bisa itu. Sama Kodoni Kungfu Panda. Siapa yang berani menggantikan saya Kungfu Panda? Ayo, bayar royalti. Bro Doni jangan sombong, didudukin Mo Sidik hilang, ye. Iya. Pak Anton mau tanya sesuatu pada Mo Sidik? Mungkin di Surabaya mau buka panggung online juga, silakan Pak Anton. Enggak, silakan lanjut dulu, saya akan dengarkan dulu. Kirain gini, silakan lanjut dulu, saya mau pergi. Enggak, saya setia kok, ya. Kita orang baru nyalain komputer, ngelihat langsung ditembak. Langsung diintimidasi. Enggak, soalnya kan nyapa di ini kan ada chatnya, sini bisa ngintip di sebelah sini, seperti itu. Kak Ita bisa gantikan Najwa Shihab kayaknya ini. Kenapa? Janganlah, biarlah saya menjadi diri saya sendiri. Gantikan programnya biar lebih menusuk ini. Waduh, jangan tusuk-tusukan Bante, kita cinta damai. Masalahnya Bante, nanti nggak ada TV yang mau nampung. Enggak apa-apa. Aku masuk TV, tapi pas masuk aku yakin Michael langsung matikan TV-nya.
masuk pipi dia. Oh, kamu baru datang langsung ngebully. Tadi nggak tahu dari mana. Dia tuh pasti lagi nerima tetangganya. Emang punya tetangga? Oh, banyak. Lah sedikit. Tetangga sedikit hitungannya. Teman-teman ini ada Pak Min. Pak Min mau kasih komentar? Mana tadi Pak Min? Ada Pak Min Diarto, Bro Doni? Ada Pak Min. Mas Dino? Min lagi ngitung unta. Ngitung apa? Ngitung unta. Oh, untanya banyak ya? Banyak untanya. Bisa main sulap lagi Pak Min. Bisnis unta boleh juga tuh, Mo, hari gini. Makin gila katanya. Gila. Pasti Pak Min lagi nggak pakai baju, makanya kameranya mati. Salah kelas jangan dong. Salah kelas, salah meeting nih. Apaan udah sanggulan tuh udah muncul Pak Min. Silakan Pak Min. Pak Min salah meeting ya jangan. Pak Min kalau mikrofonnya di mute sama kameranya off langsung dibully di sini. Jadi silakan muncul lah jadi gentleman sejati. Ya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Loh, kok malah nanya? Tolong matikan semuanya, kameranya, ininya semuanya tolong. Bahaya nih kita. Bisa diintimidasi sungguhan nih. Ya, lihat Mbak Ita pertama, kedua sama hal ini ketiga, yaitu di komen makin gila. ada komennya di sini, makin gila gitu ya. Pak Min, dia nggak bisa baca komen, dia gaptek kok. Dia aja sambil bingung nih pencet-pencet tombol Zoom ini apa ini. Oh, gitu. Dibacain. Udah, gila dibacain. itu. Gede itunya loyo anunya dah. Waduh. Ayo Bante nggak boleh komen ya. Bante dilarang komen. Gila, gede itunya loyo anunya. Coba Pak Min dijelaskan kamsutnya apa itu? Ya, intinya begini, bahwa ketika Anda berpikir jorok itu sama dengan penyalahgunaan imajinasi gitu loh. Oh, emang nggak boleh berpikir jorok? Nah, boleh. Terus kenapa jadi temanya religius ya sekarang ya? Mau kita pulang aja kalau yang dua ini udah muncul ya. Itu mereka tuh suka lupa gitu loh Mo. Hanya operator yang bisa mematikan mikrofonnya, kameranya gitu. Nggak apa-apa. Santai aja Pak, silakan Pak. Jangan sampai gede itunya gila apanya. Udah nggak hafal. Oh iya, nggak nyambung. Mau gampang lupa. Balik lagi ke soal Improvindo yang berganti sampai saat ini kan dan Mosidik juga udah mulai mempersiapkan diri tampil online seperti itu. Beda banget perbedaannya itu seperti apa sih? Maksudnya gini supaya Ivan aja nih yang pelatih drama juga harus menyesuaikan diri dengan hal-hal yang lain. Kalau Bante mah stabil lah hidupnya ya dengan penuh damai. Gitu. Doni The Kaiser juga udah merubah show-nya seperti yang ada sekarang dengan yang dulu berbeda gitu. Prosesnya mau bisa sharing ke kita dong? Ya itu pertama itu kan kita memang semuanya panik, takut ya. Itu semuanya level of acceptance sampai akhirnya kita menerima ya udah nih kita harus berubah kalau nggak mati gitu. Jadinya kita eksplorasi cara-cara lain buat bisa menghibur dan mendapatkan uang gitu. Satu caranya ya kayak gitu, jadi bikin panel show. Menurut saya tuh kalau orang teater tuh sebenarnya bisa banget tuh main itu ya, main seperti itu. Main teater dengan panel gitu, sistem panel. Jadi kembali kayak zaman dulu Sandiwara Boneka atau yang Prancis punya itu apa yang digerakkan oleh satu orang gitu. Jadi Ivan mungkin dari menyutradarai secara jarak jauh juga gitu. Ya tetap tantangan sih. Ya, yang kita rindu kan sebenarnya penontonnya ya. Itu yang susah sekali digantikan gitu. Karena nggak dapat reaksi langsung. Betul. Kita lagi produksi sih satu nih Mbak, ntar lihat deh. Kayak misalnya tuh yang bisa dieksplorasi misalnya, gimana sih caranya? Cara apa? Mau share lagi? Enggak, kalau misalnya kita tuh kan bisa ganti background tuh. Oh.
virtual background itu bisa banget buat tempat, buat apa, ya kayak gitu. Jadi kita lebih mudah kan? itu. Iya. Iya, dulu kan kita bayar mahal loh buat multimedia kalau kita manggung. Iya. Bisa virtual background itu, tapi objeknya slim. Kalau objeknya lebar nggak bisa. Oh, gitu. Ya itulah yang jadi background. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita Ivan akan bisa sebagai penulis skrip, kita bisa bikin Van setengah aja gitu. Kan bawa ini tokoh yang separuh. Setengah kan dia munculnya kan kita bisa menciptakan figur-figur yang setengah aja kayak orang-orang animasi gitu kan sah aja kan. Kalau dulu nggak bisa, kita mau manggung di panggung yang sebenarnya dengan figur yang hanya mau ditontonkan setengah nggak bisa kan. Nah sekarang malah lebih bisa ternyata ya, jadi lebih banyak peluangnya sebenarnya. Ya sebenarnya bisa tuh. Jadi misalnya main dramanya kayak gitu. Ya emang bisa sebenarnya sekarang bisa dikreatif-kreatifin. Wah, ide bagus tuh, Mo. Ayo sikat. Kita lagi coba sih satu nih, Bro. Semoga berhasil. Lagi produksi. Semoga awal Juli udah keluar nanti. Tapi kalau soal materi mau di masa-masa yang kayak sekarang yang kalau materi mau banyak banget. Banyak banget ya justru. Materi ya, banyak banget, aduh. Apalagi pemerintah ya, soal pemerintah tuh, waduh, banyak banget. Ya kemarin itu yang kasus itu kan siapa si Bintang Emon kan juga gitu. Iya benar. Nah ini saya ceritain, jadi misalnya gara-gara ya harus gratisan apa segala macam, akhirnya pada berkaryanya di sosial media. Itu kreatif tuh anak-anak bikin video, bikin konten apa segala macam yang sendiri-sendiri. Iya. Cuma Bintang Emon itu yang ngetopnya kan cuma 2 klip kan, padahal dia tuh bikin seminggu sekali tuh ada klip macam-macam yang dia renting gitu. Dia renting masalah ini, renting masalah itu, gitu. Dan ini kan lucu-lucu kan, kayak sekarang ini pemerintah ngasih uang 164 miliar buat bikin video New normal itu kan lucu banget. Di Medan udah normal. Tawa dong. Kenapa Bante? Di Medan udah normal dari dulu, nggak usah new. Di Medan udah normal dari dulu, nggak usah new. Tapi justru sekarang ya lagi meningkat ya. Iya. Ini lucu juga sih. Coba dianukan. Jangan anu kali. Kalau ke Medan terlalu anu. Jadi anu kali. Kaita bentar. Ini ada Pak Mindiarto, gambarnya bagus banget. Gambar apa? Pak Mindiarto. Gambar videonya bagus banget. Iya kayak di studio foto gitu Kayak di studio foto bagus banget. Dia tuh emang gitu. Dia tuh emang narsis maksimal. Itu dia udah pasti Iya nggak apa-apa, dia mempersiapkan diri banget. Itu bukan videonya Pak Min asli, itu pakai face apps itu, editan. Ditarik pipinya. Gua gelap-gelapan masalahnya. Tapi ya seperti itu kan, kita menghadiri sebuah pertemuan aja udah sangat kreatif tuh. Pak Min udah mikirin kayak apa dia nanti tampil, yang betul. Tapi kalau kita bro, kalau kita ketemu asli Pak Min, apakah beliau semulus ini? Jangan sampai kita kecewa loh. Iya, jangan sampai kita. Ya. Ini KW4-nya ini. KW4-nya ini. Pak Min itu sebenarnya adalah sosok virtual, aslinya nggak ada dia sebenarnya. Ini omongannya ragena ya. Nanti kayak TikTok. Iya, namanya kan tetap tertawa, Pak. Mosi sama Mbak Ita. Ya. Teman-teman dari kreatif ini, ya, sebenarnya kan otak kanan tuh sangat kuat. Boleh bilang 90% otak kanan, 10%-nya otak. Nggak punya otak, Pak Min. Gimana dibilang otak kanan? Kita lagi mau bicara nih, Pak. Jangan bicara otak kanan, otak kiri dulu. Organnya itu ada nggak, Pak? Jangan dibelah dulu kiri kanannya. Masalahnya itu. Enggak. Maksudnya di dalam situasi pandemik seperti begini, sebetulnya kan orang-orang yang punya kreativitas unlimited, bukan lagi out of the box, tetapi orang-orang kreatif ini kan bisa juga udah no box. Gitu. Berpikirnya kan keluar daripada kelaziman itu ya. Nah, di dalam menghadapi COVID-19 ini, maksud saya adalah kenapa masih
masih terkungkung bahwa kreasi saya masih berkaitan dengan kreatif bisnis ini gitu loh. Bisnis yang saya geluti, upaya teman-teman perfilman masih berkreasi di perfilman. Kenapa? Udah sampai pandai ya? Oh, enggak Pak Min. Pak Min tadi datangnya agak belakangan ya. Saya nggak enak kalau ngomong terlambat. Tadi ada jualan video segala sih, cuman kepepet. Iya, jadi gini, di awal tadi bahkan Mo Sidik itu kan dia stand up komedi ya. Dia bertahan tidak hanya karena ketika tidak ada panggung, dia jualan bir tadi. Dia udah bahas ada 70 kerat bir. Lalu sekarang malah udah di pantai dia. Nah, sekarang udah di pantai itu jadi kayak peot-peot gitu. Pijat ya. Pijat pantai. Nah, Ivan tadi Ivan yang sharing sama kita itu pelatih drama loh. Ivan juga udah punya bisnis lain. Jadi memang kita juga melakukan, kita keluar dari boxnya kita seperti yang tadi saya mau bilang. Keluar banget dari boxnya. Iya, dia boxnya nggak ada. Saya jual boxnya, Pak. Iya. Nggak ada box yang muat, Pak. Kasur aja masih gedean Mo Sidik, Pak. Yang single. Dari mobil box jadi pick up gitu ya. Iya. Nah, jadi kita semua ini juga udah keluar sih dari hal-hal yang kita lakukan, tetap ada kerinduan, Pak, dengan apa yang kita punya gitu. Nah, Mo Sidik itu kalau nggak ngelawak, ya nggak mungkin diare. Dia manis kan gitu, diare. Saya kalau nggak ketemu panggung, Pak, meriang. Doni nggak ketemu mikrofon, pilek. Waduh, repot gitu. Jadi Michael kalau nggak ketemu siapa-siapa, dia malah seneng. Ya. Gitu. Jadi beda gitu. Kita sangat menikmati kok, Pak. Makanya kita bisa bikin tetap tertawa gitu. Kita menikmati sekali. Dulu yakin, dulu saya waktu nggak pernah di rumah, rindu banget di rumah. Pas di rumah kan, itu happy banget, Pak. Yang benar. Benar banget. Lemari rapi, tanaman berbunga. Yang dulu malah saya nggak tahu ada tanaman ada di situ gitu. Yang saya tahu Pak Min, mobilnya Ita Sembiring itu ya nggak pernah sesuai warna asli. Setiap ketemu warna dasarnya itu hitam, tapi karena nggak pernah dimandiin ya, kadang-kadang warnanya abu-abu, kadang-kadang warnanya biru tua gitu. Nah, kalau sekarang jadi warna asli, termasuk wajah Ita Sembiring yang sekarang ini mungkin wajah aslinya kali ya. Jadi jarang mandi saya, malah hemat. Apalagi kalau lihat bagasi belakangnya rapi dikit, pasti bilang ganti mobil nih ya. Iya. Kambing kagak mandi juga mahal. Ya, saya jangan samain nama kambing, Pak. Kekecilan, Mo Sidik disamain nama kambing. Kecil mau nggak bisa. Kontainer, Pak Min. Ikan tiap hari dia bau anyir, bau amis. Nah, jadi seperti itu kan tadi Mo Sidik juga di depan udah share ya Mo ya, bahwa banyak sekali yang bahkan tidak sendiri lagi open mic bareng-bareng dengan teman-teman yang lain, walaupun dulu dia emang pelopor pertama ya untuk Provindo gitu. Itu apa nggak capek tuh background di belakang tuh miring-miring Mo Sidik? Bingung nih kenapa jadi gini. Dia pasti udah nggak tahu ngembalikan ke tempatnya. Nggak bisa lurusin ya. Valid. Background iya, benar. Yang benar. Iya, teman-teman lain mungkin ada yang mau berbagi atau punya lawakan juga, silahkan di-share di sini. Mumpung ada Mo Sidik nih. Dibayar nggak? Ada Mas. Nggak dibayar, aku mute aja deh. Bayar kalau lucu. Ya, kalau lucu boleh tuh. Oke, ada yang mau cerita lucu. Kalau lucu banget, nanti ada hadiah dari Pak Min. Ya. Pak Min udah menyiapkan kulkas 2 pintu. Silahkan. Pintunya akan diantar duluan. Tapi aku mau nanya dulu sama Mo Sidik. Selama COVID-19, kan pasti ini mau bikin konsep juga dong. Pengaruh nggak sih? Beda nggak sih rasanya pas lagi bikin konsep untuk manggung sebelum COVID, pas COVID, itu lucunya terasa beda nggak? Jadi gini, stand up comedy itu satu-satunya tempat untuk ngetes kelucuannya itu adalah si acara open mic itu, Mas. Nah, biasanya kita punya nyoba panggung tuh kalau di Jakarta hampir setiap malam tuh ada di berbagai tempat gitu. Nah sekarang kita nggak punya tempat buat mencoba lucunya. Jadi kita nggak tahu nih materi saya. Jadi ini saya udah bertahun-tahun
kalau nulis, saya lagi nulis nih misalnya, nulis materi, suka ketawa-ketawa sendiri, ini pasti lucu, pas dibawain di panggung nggak lucu. Gitu. Jadi kalau di open mic itu setengah jam, misalnya kita punya materi 20 menit, paling yang kepake cuma 4 menit, 5 menit. Karena sisanya pasti, ini mah, waduh, balik lagi ke drawing board lah kita bilangnya, nyebutnya. Jadi harus dicoba lagi. Nah sekarang masalahnya adalah kita nggak punya tempat buat itu. Loh, bukannya lu pulang bawa panggung? Sekarang kan panggungnya dibawa kemana-mana. Tapi kan penonton nggak bisa saya bawa pulang, Mas. Oh iya. Coba bawa satu kita sembiring lah. Oh itu kurang objektif, ketawa melulu soalnya. Tapi ketawa itu memberi energi. Ketawa melulu. Iya, ketawa itu energi buat para komedian, bener ya Mo ya? Lu kan waktu manggung itu denger ketawa gue yang orang di belakang aku tuh udah marah sebetulnya dengan ketawa aku, tapi itu memberi semangat buat Mo Sidik. Itu sound effect kali, bukan ketawa asli. Ya aku kalau nonton stand up comedy mau speaker sendiri gitu. Iya. Pas gak lucu ketawa, jadi orang ketawa karena Mbak Ita ketawa itu. Pas gak lucu Mbak Ita yang ketawa. Makanya aku dapat pahala banyak. Jadi kalau proses kreatifnya tetap sama sampai detik ini, tetap sama, bikin skrip, bikin segala macam, bikin naskah. Cuman ya kita nggak punya tempat buat nyobain aja. Ya, karena open mic itu dulu selalu jadi kayak tes pasar ya. Aku inget banget Mo Sidik tuh suka bilang, Kakak tuh datang dong ke sini. Karena dia mau keliling ya, mau keliling luar negeri dulu. Jadi sebelumnya kita nontonin dia. Latihan gitu. dulu. Ya. Gitu. Tapi aku mau cerita dikit nih, Kak Ita. Mau pulang dulu ya, Mo aku udahan ya, Mo. Nggak sopan. Aku udah dulu. Dia bukannya punya acara sendiri? Iya, tahu. Dia malah cerita di acara orangnya. Awas, ku teror nanti pakai WA ya, setiap malam ya. Tuh kan sampai aku lupa mau cerita apa. Iya, mau jadi cerita. Jangan mau cerita ya, silakan. Enggak, aku mau kasih tahu aja. Bante Dirapunyo itu kan di Medan. Aku kenal banyak Bante, tapi Bante itu salah satu yang kalau ceramah itu kalau lagi ngasih materi itu juga termasuk lucu. Cuma ini ada cerita-ceritanya gitu. Nah, nggak pernah dengar kan kalau Bante ceramah kayak apa kan? Nah, kalau sekarang kita minta Bante ceramah, ayo kita matikan Zoom-nya semua. Silakan Bante. Itu dosanya 2 kali lipat loh. Sorry Bante, ngebully aku sama ngebully orang suci ya. Beda dosanya. Itu. Tapi ya Bante suka bercanda loh, bercandanya bercanda ini bagian dari cerita kalau lagi ceramah gitu kan. Coba aja nanti cari ininya deh, rekamannya deh. Siapa tahu jadi inspirasi buat Mo Sidik gitu kan, atau Mo Sidik mau jadi biku mungkin. Udah cocok sih kayaknya, tinggal pakai jubah. Itu karena rekamannya ada Bang Doni itu di situ, di YouTube-nya itu. Ya, saya udah itu dia mau promosiin itu sebetulnya. Jadi, iya, main biliar. Jadi kayak teman-teman kayak Mo Sidik ya, kadang-kadang mereka tuh kan membuat materi kan kita ketawa gampang dan juga misalnya nggak suka, nggak lucu, gampang banget untuk nyinyirin mereka gitu. Padahal mempersiapkannya tidak semudah membuat kita tertawa gitu kan, itu berat kan ya bikin materinya. Makanya mereka nih barangkali mewakili perasaannya Mo Sidik. Kadang-kadang kalau ada ibu-ibu tuh yang lihat anaknya lucu, langsung bilang, kamu lucu banget, ntar jadi stand up komedi aja gitu. Seakan-akan menjadi stand up komedi itu semudah itu gitu. Padahal Mo Sidik tadi 9 tahun ya Mo berjuang untuk mendapatkan panggung gitu. Bahwa orang menyampaikan sesuatu bisa sangat lucu sekali, tapi nggak semata-mata bisa jadi stand up komedian, bener ya Mo? Ya. Udah nggak usah lagi. Udah nanyanya panjang-panjang, jawabannya cuma iya. Itu ada sambungannya, bro. Ada sambungannya. Dan dia bilang begini. Kirain saya itu nyimpulin. Enggak. Kenapa kamu udah mau pulang? Udah lapar dia jam segini. Ini selesai jam berapa sih? Aku belum makan dari tadi. Dari tadi pagi Zoom melulu. Kalau Pak Min mundur, ini kita tutup. Tapi begitu dia pergi, kita buka lagi. Kita ngomongin dia lagi gitu.
Soalnya aku juga termasuk salah satu yang diintimidasi sama Ita Sembiring. Kalau aku live sekarang, nanti aku diteror hidup aku. Nggak selesai-selesai nih. Jam berapa? Nggak ada rundown-nya lagi, nggak jelas itu. Kan tetap tertawa gitu. Sepanjang kita masih tertawa, berarti kita masih tetap ngobrol. Tapi kalau Di atas penderitaan orang lain. Pak Anto aja masih ketawa-tawa terus tuh, kumisnya udah naik turun. Nah, jadi ada yang nanya kayaknya tuh. Mana? Yang mana? Silahkan dibukain aja. Di-unmute aja. Musik itu ada penampakan tuh. Oh, itu anak saya. Ben. Ini suaranya hilang. Makin gila aja ini. Pertanyaannya masih. Yang mau nanya siapa? Siapa mau? Suara. Lu sih mau nakut-nakutin jadi nggak jadi nanya deh. Oh iya. Siapa yang nanya? Siapa? Yang nanya siapa? Tuh orang nggak punya apa, udah lama nggak manggung gitu tuh, stres. I'm in a meeting. Nah, oke. Teman-teman, karena ini juga sudah mau maghrib. Alhamdulillah. Udah kebelet, udah lapar. Iya. Kalau teman-teman nggak ada yang mau bertanya lagi. Nggak usah dicari-cari, Ya, nanti episode berikut aja tanyanya. Nah, soalnya Saya mau nanya. Jangan, matiin. Ya Pak, silakan Pak. Satu lagi karena hadiahnya masih ada nih, satu buah. Setengah jam lagi nanyanya nanti. Ada hadiah loh di sini. Hah? Ada hadiah tuh. Bante mau kasih hadiah dari Bante. Bukunya Bante yang baru ya? Bukunya Bante yang baru. Ya silakan, ini pertemuan tetap tertawa ini digunakan untuk mengiklankan diri sebanyak-banyaknya. Enggak, teman-teman ini kalau masih mau bertanya silakan, kita tunggu 5 menit karena mendapatkan Mosidik ini setengah mati loh, susah sekali. Gampang sekarang, Pak. Mau mahalan dikit ngejualan. Mahal apa orang gratis? Maksudnya nungguin dia nih sampai 2 minggu, 3 minggu terus diingetin per 3 hari. Karena sebenarnya kayak misalnya Mbak Ita ngomong mau besok mic ya, oke, gitu. Enggak, takut salah jadwal, mau agak trauma. Oh, ini Mas Bastian Wijaya. Ya, Bastian mau nanya ya, Bas? Bastian jago kungfu. Yang jago kungfu tadi. Lupa matiin mic. Itu dia tanya lagi... dong biar cepet closing. Oh, makin nggak di closing nih. Nanti yang nanya dapat hadiah buku dari Bante. Ya, oke. Ya, nanya nggak nanya, bukunya Bante akan dibagikan karena kita nggak tahu mau belinya di mana. Tuh, enak banget kan, dia bikin show sendiri pakai nama dia, Ita Sembiring, terus dia kumpulin semua orang yang akan kasih hadiah. Modalnya apa coba? Cangkem. Modalnya cangkem. Kapan pulang? Tuh, Pak Min juga mau kasih buku tuh kayaknya tuh. Pak Min mau ngasih apa aja boleh deh. Kita terima. Tabungan. Buku tabungan, wes orang kaya. Oke teman-teman yang udah hadir sore ini, terima kasih banyak atas partisipasinya dan semoga jangan pergi dulu Michael, saya belum selesai ngomong. Dia udah dada. Ini show yang kalau show-nya namanya intimidasi, kita boleh menahan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, ada Laura tetangga saya yang cantik, Bastian teman kuliah, ada Fanda tadi, ada Nanin tersayang, semuanya juga yang hadir di sini, tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Tadi obrolan kita tentang tetap tertawa, mudah-mudahan di situasi yang kita nggak tahu kapan. Aku nggak disebut nih, dari tadi udah nongol. You are so special, my brother. Kita nggak foto nih, foto. Ayo foto. Tahu, tolong fotoin, aku nggak tahu. Ya, oke. Teman-teman semuanya, sebelum kita bubar, boleh dibuka kameranya supaya kita foto bersama. Tuh, Mbak Ita. Yang foto siapa? Saya. Tahu yang foto. Iya. Hitung kalau gitu, hitung. 1. Gayanya nih, gayanya. Oke. Fanda. 1, 2. Kita ada edit langsung datang. Kita ada 2 halaman. 1, 2, 3, ciri. Oke, satu lagi. Hai Mbak Juli. Kedua ya. Standby.
Kacang buncis. Oke. Udah ya? Kayaknya yang gembira. pertama nggak ada bunyinya. Iya, tadi kayaknya sengaja deh nggak ada pas ada kita. Itu yang gembira talo doang kacang buncis. Nah, jadi supaya pertemuan ini terlihat ilmiah, dari tadi kita ketawa-tawa mulu, saya kasih kesimpulan sedikit ya, karena kalau bertemu nggak ada kesimpulannya itu kita dari tadi benar-benar ketawa-tawa terus. Jadi bahwa dalam segala situasi tetap tertawa, tetap mencari cara, boleh Lihatnya keluar. ke kamera dong, jangan ngaca. Aku lihatnya ke Mo Sidik. Nah, ini acara yang paling luar biasa ya. Yang hadir aja bisa ngomelin moderatornya loh. Ini saking kita akrabnya, ini acara yang menyenangkan, jadi tetap tertawalah kapanpun, sekalipun kita nggak tahu sampai kapan ini berakhirnya. Yang penting kita tetap punya pengharapan dan kita tetap membangun apa saja yang bisa kita bangun. Edit dada-dadain. Nggak konsentrasi, nggak fokus. Habisnya itu edit dada-dada, Mo Sidik dada-dada, kayak nggak sabar mau pergi ya. Mas Abe semuanya gitu. Mo Sidik sekali lagi terima kasih banyak ya Mo. Terima kasih sudah berbagi Mo bersama Sidik. kami di sini gitu. Enak ya si Alun latihan ya udah. Terima kasih semuanya. Dulu sakit sudah apa ya hadir, Mas Abe, terima kasih, Pak Dino, Nani, terima kasih, Mbak Yuli, ya, Mas Rudi. Thank you. Mbak Ros, terima kasih. Pak Sigit jauh-jauh dari Kudus. Michael, lo jangan pergi. Ivan dan Edit, terima kasih. Belantara Burhan datang duluan, terima kasih. Bastian Wijaya, terima kasih. Jangan lupa kirim Mbak Paunya. Mbak Titi, terima kasih. Hari ini hari Bacang loh. Oh, Bacang ya. Day. Bacang Day. Kirim ya, Bro. Mbak Nur Swi. Mas Zaifan, terima kasih. Mbak Nurwida, Mas Abe. Mas Suryo Baswindo akhirnya bergabung. Terima kasih Pak Liom. Terima kasih Mas Elduen Hiskia, Pak Yance. Terima kasih banyak. Laura, sampai ketemu. Ini kan sudah selesai latihannya kan? Kita mulai show-nya kapan nih? Nah, oke. Tadi kita baru latihan. Kita mau jadi kaget. Dia baru ngetes background-nya dengan sombongnya. Iya. Pak Anto, terima kasih. Pak Min, terima kasih banyak.